doa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, Haikal. Ya, sebelum belajar, mari kita doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah kita berdoa, Ibu akan mempresentasi kehadiran kalian. Yang namanya disebut, tolong angkat tangan dan menjawab hadir ya. Ya. Zakir, Hadir. Siti Humairah, Hadir. Ayu, Hadir. Rista, Hadir. Nadine, Hadir. Gina, Hadir. Rizky Fauji, Hadir. Ikaila, Devi, Hadir. Nazwa Khairunisa, Hadir. Firda, Hadir. Haikal Kalayubi, Hadir. Syafira, Hadir. Rama Kurniawan, Hadir. Rijal, Hadir. Zahra Gusti, Hadir. Teja Sudrajat. Oke, hadir semua ya. Oke, karena presensi kehadiran sudah disebutkan, jadi Ibu akan
dan juga bahasa. Maka dari itu kita penting sekali untuk mempelajari indahnya saling menghargai. Selanjutnya apa tujuan dari pembelajaran ini? Yaitu mampu memberikan contoh nyata perilaku saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dan di rumah. Agar apa? Ketika perilaku indahnya saling menghargai ini kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka hidup kita akan menjadi tentram. Kalian juga memiliki banyak teman. Ibu lanjut ya. Selanjutnya yaitu Ibu mau bertanya dulu nih untuk mengasah kemampuan kalian. Kira-kira siapa yang tahu arti dari menghargai? Menghormati. Ya, bagaimana Gina? Betul sekali. Arti dari menghargai itu sendiri adalah menghormati atau memberikan ruang kepada yang berbeda. Kita hidup tidak hanya sendiri tapi juga dengan orang lain. Itu kita harus menerima perbedaan. Lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Coba, apa yang terjadi di kelas kita jika semua memiliki pendapat yang berbeda-beda tetapi tak ada yang mau mendengarkan? Kira-kira siapa nih yang tahu jawabannya? Nazza, boleh jawab. Orang ada yang karena ada yang mau dengan kita sehingga akan bisa sepakat buat kerjain tugas kelompok. Dan akhirnya tugas sudah selesai, waktunya kelas bakal ribut. Wah, Terus kita jadi sulit belajar. keren banget jawabannya, tenang. Karena kalian punya satu pendapat, teman kalian punya pendapat lain, yang lain punya pendapat, terus berbeda-beda tapi gak ada yang mau mendengarkan, alhasil hanya ada keributan, bukan ada satu penyelesaian. Makanya ketika ada orang yang sedang berbicara, maka baiknya kita harus mendengar. Lalu setelah mereka atau orang itu selesai bicara, kita boleh mengusulkan pendapat. Yang selanjutnya coba nih, pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian, apa yang akan terjadi jika kita tidak mau menghargai perbedaan? Boleh Zara? Berarti pasti berantem terus, gampang marah dan tidak ada yang mau bareng-bareng. Kita jadi gak punya teman dan kelas kita pasti ribut. Nah, betul sekali. Kalau kita tidak mau menghargai perbedaan, kita kalian semua nih nantinya akan berantem terus. Terus kelasnya jadi ribut. Jadi kita belajarnya tidak akan fokus. Ketika ada yang mengungkapkan pendapat, kita harus mendengarkan. Ya, begitu. Sudah keren-keren nih kelas 5, sudah tahu pertanyaan sebelumnya. Lanjut lagi anak-anak. Nah, lihat di sini. Oke, sebelum Ibu lanjut menjelaskan, Ibu akan memberikan handout pada masing-masing anak atau materi pegangan untuk kalian pelajari masing-masing. Oke, dibagikan ya. Silakan dibaca-baca oleh kalian agar nanti ketika ada pertanyaan lanjutan dari Ibu kalian bisa menjawab. Paham semuanya? Silakan diberi nama masing-masing untuk bisa dipelajari dan kelas materinya bisa dijawab atau dibawa di rumah. Silakan dibaca-baca dulu. Ayo. Ya, ini materinya silakan dijawab atau diberi nama dulu ya. Tuh, kita coba materinya masing-masing. Sudah kebagian semuanya? Boleh dikasih nama dan juga dikasih tanggal hari ini. Apa sih itu saling menghargai? Ada yang mau membacakan? Saling menghargai? Siapa aja? Ya, angkat tangan. Kan sudah pegang materi, boleh jawab. Apa sih itu saling menghargai sesuai materi yang kalian pegang?
Siapa yang mau jawab? Boleh Syakila? Tuh, saling menghargai itu bisa disebut dengan tasamu atau toleransi. Saling menghargai adalah sikap untuk menghormati perbedaan dari keberagaman yang ada di sekitar kita. Perhatikan teman kalian masing-masing, apakah memiliki rambut yang sama? Warna kulit tubuh yang sama? Nah, perbedaan itu adalah hal yang harus kita terima agar indahnya saling menghargai bisa menciptakan ketentraman hidup dan ketenangan hidup. Dengan menerima perbedaan, kalian bisa memiliki banyak teman, ya. Lanjut lagi. Nah, sebelum mau melanjutkan ke materi, Ibu ingin kalian menyaksikan video berikut. Perhatikan dengan seksama ya. Waktu istirahat pun tiba. Sebagian anak-anak berlarian menuju kantin. Andrelin datang menghampiri Nabila. Ayah, jangan lu. Oh enggak aku bawa bekal dari rumah, kata Nabila. Tak disangka-sangka, Christina pun membawa bekal. Tidak lama kemudian, ada Bagus datang menghampiri Nabila. Boleh tidak aku makan bareng kalian? Makan sendiri, tidak enak, kata Bagus. Oh, boleh, jawab serentak Nabila dan Christina. Mereka bertiga duduk, kemudian membuka bekalnya masing-masing. Christina membawa roti gandum dengan selai kacang. Bagus membawa nugget dan nasi. Sementara itu, Nabila dibekali ayam goreng, nasi dan sambal. Waduh, enak sekali ya. Nah, sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Christina melipat kedua tangannya dan menunduk sambil berdoa. Sementara itu, Bagus melapangkan kedua tangannya sambil berdoa. Mereka berdoa bersama. Tuhan, terima kasih atas makanan yang Kau berikan. Semoga makanan ini memberikan kami kesehatan dan membuat kami mampu melaksanakan tugas kami. Berkati juga mereka yang menggunakan makanan ini. Semoga mereka mendapatkan berkat yang sama seperti kami. Amin. Ujar Christina. Anugerah Amertani Sanjiwaniya Nama Swaha, kata Bagus. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nabila berdoa. Setelah berdoa, mereka pun saling berbagi makanan dan senyuman. Pengalaman itu membuat Nabila bingung. Sesampainya di rumah, dia bertanya pada mamanya. Mama, tante aku punya teman baru loh. Namanya Christina dan Bagus Oka. Tapi mereka kok beda ya sama Nabila? Apanya yang beda, Nabila? Jangan aja, Oh, bisa jadi agama mereka berbeda. Setiap agama seperti Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan punya cara sendiri saat berdoa. Ini
Iya sih, kurang bisa nih. Bersyukur karena masih bisa menikmati makanan. Nabila tidak perlu khawatir ya, berteman saja dengan mereka. Mama juga punya teman baik yang beragama Katolik, Hindu, dan Buddha. Mereka bahkan suka membantu mama ketika mama kesulitan. Oh, begitu ya. Kalau kata ayah, berbeda itu indah. Kebayang gak sih? Kini dia mulai memahami perbedaan pada teman-temannya. Seni Nabila pun tenang, membayangkan esok hari belajar dan bermain dengan teman-teman barunya yang asyik kan gitu.
perbedaannya itu? Selanjutnya lihat nih. Pertama kita harus menghargai perbedaan agama. Di Indonesia agama bukan hanya Islam saja, tetapi ada berapa agama? Ada banyak. Salah satunya yang diakui adalah ada agama Kristen. Yang kedua, Buddha. Ketiga, Hindu. Keempat, dan kelima, Islam. Kita sebagai agama mayoritas yang terbanyak di Indonesia, ya. Tetapi meski yang paling banyak, kita harus menghargai perbedaan agama. Yang kedua, apa nih? Menghargai perbedaan suku. Suku itu apa sih, Bu? Nah, jika kalian tinggal di suatu daerah, itulah yang disebut suku. Mungkin ada yang pernah mendengar bahasa Jawa, ada yang mendengar bahasa Sunda, atau mungkin ada yang pernah mendengar bahasa Bugis. Nah, itu adalah perbedaan suku yang harus kita hargai juga perbedaan. Selanjutnya ada tentang menghargai perbedaan budaya. Misalnya budaya apa sih, Bu? Ada sebuah kelompok masyarakat yang setiap bulan misalnya mengadakan pengajian rutin atau mungkin keagamaan lainnya. Nah, perbedaan itu harus kita hargai ya, karena tidak semua budaya itu sama. Dari Quran menjelaskan bahwa kita diciptakan dari bersuku-suku dan beragama dan berbangsa. Selanjutnya menghargai perbedaan pendapat. Seperti pertanyaan pengantin tadi, bagaimana sih kalau misalnya ada orang yang berpendapat terus temennya malah ikutan ngomong, yang lainnya ikutan ngomong, apa yang terjadi? Kelasnya akan ribut, akan berisik, dan pelajarannya akan sampai tidak? Tidak, karena kan hanya ada berisik aja. Maka dari itu kita harus menghargai perbedaan pendapat.
saling hajar